Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eljaluddin Rumi dari kelas 9A absen 12 dari kelompok 2 akan membacakan pengertian dari dampak sosial informatika. Silahkan disimak. Untuk pengertian dari dampak sosial informatika adalah suatu pengaruh studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi termasuk peran teknologi dalam perubahan sosial dan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kesiliasa, kelas 9A absen 21 akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif informatika bagi kehidupan sehari-hari. Dampak positif informatika yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu yang nyata. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit dan cara penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat medis seperti CT scan dan MRI. Yang ketiga, bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi contohnya adalah pesawat terbang. Kini pesawat terbang memiliki fitur autopilot yang dikendalikan oleh program komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman. Pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu kita tidak dapat melacak kapan paket akan datang, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak secara real time. Hal ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. Yang kelima, bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa pertemuan secara fisik. Yang keenam, bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Dampak negatif TIK yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Yang kedua, kejahatan cyber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatan seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang ketiga, pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK untuk menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang keempat, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaan seperti membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang dampak positif dan dampak negatif TIK bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktavian Maulana, kelas 9A absen 20 dari kelompok 2. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai dampak sosial informatika. Dampak dari perkembangan teknologi informatika ada dua aspek. Pertama, dampak positif perkembangan informatika adalah memudahkan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Kedua, dampak negatifnya yaitu banyaknya berita hoax atau tidak benar informasinya yang tersebar. Jadi sebagai seorang pengguna teknologi ini, kita harus bijak dalam menggunakan dan menyerap informasi yang ada. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.